Saya diberi tugas juga sama ibu untuk awasi dari jauh. Pada saat itu saya langsung merinding. Saya juga merinding hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Al-Quran Revolution bersama saya Mariani Idris. Tentunya saya ditemani oleh orang spesial yang tentunya berkaitan dengan judul kami di tema Sang Kiai, dan ini adalah video part ketiga. Mungkin terlebih dahulu mungkin bisa diperkenalkan Ustadz siapa nawata dan dari mana, Ki? Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail, salah satu murid dari Pak Kiai Mustamin Arsyad. Dulunya memang saya pernah ikut tarekat dengan beliau. Oh, Iya. Sasili ya? Iya, Berarti ya. tarekat Syaziliyah. Masya Allah ya. Jadi kemarin di part 1 itu, di part 2 itu kami bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Irham, dan sekarang kita bersama Ustadz Ismail. Betul. Ya, beliau juga termasuk salah satu dari murid Sang Kiai kita. Ya, tentu berbicara tentang Sang Kiai, mungkin saya ingin mendengarkan Ustadz. Ya. Pertama kali ketemu Pak Kiai, bagaimana, bisa diceritakan? Oh iya. Jadi pertama kali saya ketemu dengan Pak Kiai itu ketika saya masih di pesantren. Ya, jadi saya dulu santri di pesantren Imim Putra Makassar yang di Tamalan Rea, kilometer 10. Kenapa saya bisa kenal beliau? Karena beliau punya anak sama dengan saya, ya, satu tingkat dengan saya anaknya, yaitu Ashraf Mustamin. Nah, dari situlah saya kenal beliau. Awalnya lihat dari jauh saja, ya, beliau. Kemudian saya juga belum tahu beliau lebih dalam, sampai pada akhirnya pada saat itu sementara libur pesantren saya tidak pulang dan tiba-tiba beliau datang jemput. Dan saya juga kebetulan dipanggil untuk ikut ke Pangkep pada saat itu. Pangkep. Iya. Karena memang beliau itu berasal dari Pangkep. Iya, betul. Ya. Beliau berasal dari Pangkep, orang asli Pangkep. Orang asli Pangkep. Nah, pada saat itu dipanggil oleh pemilik apa ya, Pak Aksa Mahmud. Iya, Boswa. Jalurnya dari anak ya, baru Iya, kemudian betul. Jalurnya dari anak. Iya, baru kenal Iya. sama Sama Pak Kiai. Pak Kiai. Iya, setelah kenal dan ikut bersama dengan Pak Kiai, mungkin pertama kali apa pesan-kesan yang bisa kita dengar bahwa oh ternyata Pak Kiai di mata Ustadz Ismail itu bagaimana? Ya, saat itu ya saya sebagai santri, Ya. kebetulan pada saat ikut pertama kali saya lihat, wah ternyata banyak jamaahnya beliau. Masya Allah ya. Iya, kan pada saat itu kan kalau saya tidak salah tingkat SMA di pesantren. Oh, berarti kita masuk di pesantren tingkat SMA dan sudah melihat dari jauh dari Pak Kiai Ya, sampai kalau pada saya dari SMP. Oh, dari SMP. Kemudian kebetulan ini Ashraf, dia pindahan. Kalau saya tidak salah dia dari pindahan Man, kalau tidak salah. Nah, dia masuk, nah, kemudian saya jadi bestinya. Oh, besti. Iya. Sampai akhirnya saya
kenal sama bapaknya, Masya Pak Allah. Kiai. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian setelah mendalami tarekat, Iya. ya, tunggu dulu Ustadz. Kapan dimulai tarekat itu, Ustadz? Tarekat Saziliyah. Pertama kali kita mulai kapan? Ya, saya ikut itu pertama kali setelah S2 lah. Oh, setelah S2. Jadi saya kenal dari S1 tapi tidak pernah diajar. Ya, tidak pernah diajar. Hingga pada saat saya selesai S1, Ya. belum lanjut S2. Ya, tapi masih ada di kampus di Mahat Ali. Ya, Masya Allah. Tiba-tiba dipanggil karena ada markasnya ya di Rumah Polong. Ya, pada saat itu di Rumah Polong ada markasnya Tarekat Syaziliyah. Akhirnya saya dipanggil melalui Ustadz Irham. Saya dipanggil oleh Pak Kiai, diminta untuk tinggal di markas tersebut. Jadi lebih duluan Ustadz Irham, lalu kemudian kita. Betul, lebih duluan lagi. Jadi kira-kira berapa anggota di sana selama masuk Ki? Anggota, ya. Kira-kira. Kalau saya ditanya berapa anggota, Ya. ya tentu Pak Kiai punya banyak anggota. Ya. Malah anggotanya Pak Kiai itu orang-orang yang punya nama besar. Wah, Masya Allah. Iya, di Makassar. Iya. Iya. Kalau saya ini yang pada saat itu notabene baru mahasiswa, ya, Ya. disuruh ikut, ya masih pemula ceritanya. Ya, berarti samina wa ta'na aja. Samina wa ta'na saja. Apalagi ya melalui hubungan anak teman saya itu, saya punya hubungan dengan Pak Kiai begitu. Artinya tidak enak rasanya saya tolak. Ya. Begitu. Karena kan ketika kita berteman sama anaknya, mungkin sang kiai juga kita merasa mungkin inilah sosok bapak kita juga yang harus dihormati. Iya. Iya. Betul. Oke, selain kan Ustadz sudah masuk di tarekat ini, tarekat Saziliyah, lalu kemudian lebih jauh mengenal Pak Kiai lewat dari jalur anaknya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz, sejauh itu, sejauh sampai sekarang, apa nasihat yang paling diingat dari Pak Kiai? Ya, nasihat yang selalu saya ingat itu pernah beliau bilang sama saya, ya, kalau mau rezeki cepat kembali, itu rezeki memberi makan orang. Nah itu. Jadi selama saya tinggal di markas, saya selalu diamanahkan setiap hari Jumat kasih makan hatib. Kebetulan di depan markas itu ada masjid di situ. Iya. Jadi setiap saya sholat Jumat, ya sebelumnya saya pasti sediakan makanan. Entah itu saya beli dimanapun. Artinya saya belikan lauk, kemudian panggil makan hatib. Jadi itu kesannya yang saya sangat ingat sampai saat ini. Artinya kalau mau rezekinya cepat kembali, itu kasih makan ke orang. Iya, konsepnya bersedekah ya. Iya, bersedekah, tapi bersedekahnya itu lebih fokus ke makanan. Iya. Lebih ngena ya. Iya, lebih ngena, lebih fokus. Maksudnya apa? Ya. Iya. Masya Allah ya. Emang Pak Kiai, kami sudah mendengar cerita dari Ustadz Irham, cerita dari Ustadz Ismail, luar biasa. Meskipun kami itu tidak pernah bertemu secara fisik, tapi ketika mendengar cerita dari murid-muridnya, beliau itu sangat luar biasa. Betul. Dari awal menghafal, dia sudah mahir sekali menghafal. Lalu kemudian beliau juga ada kisah di Tanah Suci. Betul.
Dari cerita Ustadz Irham, beliau itu 3 kali mati ya. Iya. 3 kali sempat dikatakan meninggal, tapi meninggal terakhirnya itu di rumah sakit. Di rumah sakit, betul. Iya. Bagaimana detik-detik Pak Kiai wafat? Iya. Jadi memang pada saat itu saya juga tiba-tiba ditelepon untuk ke rumah sakit. Iya. Pada saat itu cuma saya yang ditelepon, tidak ada yang diberitahu kalau ternyata Pak Kiai itu sakit. Dan saya juga tidak tahu kalau sudah dekat ajalnya pada saat itu. Iya. Saya sementara ada di markas mungkin barangkali, kalau bukan di kampus, tiba-tiba disuruh datang ke rumah sakit. Iya. Jadi saya sempat bermalam 1 malam di rumah sakit, temani Pak Kiai. Iya. Jadi Pak Kiai itu memang punya sakit asma. Iya, sakit asma. Tapi beliau tetap di sakitnya itu beliau tetap selalu menghadiri undangan. Kemudian dia tidak pernah mengeluh. Iya. Jadi pada saat malam itu kebetulan sorenya saya masuk, ya, sudah ada ibu istrinya beliau, Ibu Amra, kemudian sama anaknya. Jadi atas perintah beliau Pak Kiai, saya disuruh bermalam dan yang lainnya disuruh pulang. Maksudnya disuruh pulang ibu sama anak-anak. Iya. Jadi saya sendiri di rumah sakit temani Pak Kiai. Kemudian ya malamnya itu baik-baik. Cuma sempat ya kehabisan infus. Maaf Ustaz, saya potong. Di malamnya itu apakah ada perbincangan dari Pak Kiai antara Ustadz Ismail dengan Pak Kiai? Iya. Dia cuma bilang apa ya? Ya ada, memang saya juga pada saat ditanyakan begitu saya juga apa ya, tidak percaya begitu. Ya, beliau pernah pada saat itu bilang sama saya, Ismail, kamu nanti akan dapat ilmu laduni. Masya Allah. Iya, pada saat itu saya langsung merinding. Saya juga merinding hari ini. Coba bayangkan, cuma berdua di rumah sakit. Iya. Tiba-tiba beliau bilang begitu, Mbak. Masya Allah sekali. Saya juga yang sadar diri, siapa saya begitu. Iya. Tiba-tiba Pak Kiai bilang begitu. Padahal beliau itu sudah diakui. Iya, sudah diakui, betul-betul sudah diakui. Masya Allah. Berarti Ustadz Ismail salah satu murid yang sangat beruntung telah merawat Pak Kiai. Alhamdulillah, betul-betul saya sangat beruntung. Kemudian tidak lama sebelum meninggalnya memang beliau, memang ada kejadian-kejadian yang tidak biasa dirasakan oleh orang awam. Ya mungkin dikatakan apa ya, mungkin bisa mengatakan beliau itu gila begitu. Iya. Tapi memang biasa Pak Kiai begitu, ada tiba-tiba datang spiritualnya. Iya. Iya. Sempat saya itu antar Pak Kiai ke kampus untuk ujian. Iya. Iya, ujian hasil kalau tidak salah. Menguji. Iya. Pak Kiai datang sendiri ke markas, itu pakai kalau tidak salah alat transportasi umum. Saya tidak tahu, pas tiba-tiba sudah ada di markas. Intinya tidak pakai mobil. Tidak bawa mobil. Karena pada saat itu detik-detik terakhirnya beliau disembunyikan kunci mobilnya sama ibu, gitu. Karena khawatir ibu itu Pak Kiai kemana-mana.
dalam kondisi spiritual. Iya, Ya, begitu. Masya Allah. Ya, tiba-tiba datang beliau, tanya langsung saya, Ismail, Ya. antar saya ke kampus, saya ada ujian mahasiswa. Nah, saat itu saya yang motor Tempo dulu, Iya, iya, iya. motor apa itu? Motor Suzuki. Iya. Saya yang merasa, "Bah, saya bawa antar pakai motor begini." Kan tidak lazim ya. Iya. Harusnya beliau diantar motor yang bagus, kendaraan yang bagus. Apalagi ini guru kita. Iya, apalagi yang orang saya antar terpandang. ini ketua MUI Makassar loh. Iya. Bukan orang biasa. Wah, luar biasa tawaduknya Iya. Pak Kiai. Luar biasa tawadunya. Bilang Masya Allah. Ternyata di balik mewahnya beliau mengajarkan kita itu murid-muridnya untuk selalu mengikuti ajaran tarekat Syaziliyah, itu memakai seluruh yang diberikan Allah itu untuk ibadah, untuk dakwah. Iya. Artinya jangan berpakaian lusuh, ya. Harus kayak mobil yang bagus dipakai untuk berdakwah, baju yang bagus dipakai untuk mendakwakan ajaran Islam. Itu yang disampaikan. Karena beliau. semua yang kita pakai dan dilihat oleh orang ikut berdakwah, bukan Ikut gitu? berdakwah, betul. Jadi itulah saya kesan juga yang satu itu yang tidak pernah saya lupa. Kenapa juga ada seperti sosok beliau yang mau diantar pakai motor, motor yang lama. Dalam bahasa milenialnya tidak expect banget. Iya, tidak expect. Iya, Pak Kiai bisa setawaduk itu. Betul. Masya Allah. Tapi dari apa namanya yang spiritual itu kan Iya. ibu yang istrinya takut sampai pada menyembunyikan kunci mobil. Iya. Tapi betapa masih mengingat bahwa ada tugasnya di kampus. Betul, ada tugasnya Luar di biasa. kampus. Ya. Malah beliau juga tidak lupa jadwal hatibnya. Iya. Ya, jadi pada saat itu beliau hatib, mungkin saya diberi tugas juga sama ibu untuk awasi dari jauh. Jadi saya dikasih info, bilang Pak Kiai itu di masjid sini, di alamat sini. Yang pada zaman itu belum terlalu viral HP Android, belum ada Maps. Iya. Ya saya susuri Makassar di mana itu. Ya Allah, saking Iya, tidak seperti sekarang ada Maps. ada. Saya ikuti, sudah sampai. Jadi saya ditanya saja sama ibu yang dekat sana. Nah, oke. Begitu. Berarti Pak Kiai tidak mengetahui bahwa Ustadz Ismail Tidak. Oh. Saya tidak tampakkan juga. Saya cuma ya begitu. Ibu khawatir kalau Pak Kiai itu tiba-tiba jatuh. salah omong begitu. Ya. Karena gangguan bukan gangguan sih, Bukan. ilmu yang Iya. akan meningkat Betul. dari jiwa spiritual. Betul. Iya, itu ibu khawatir. Luar Jadi biasa. saya disuruh awasi dari jauh saja. Jadi betul ya apa yang dibilang dari part-part sebelumnya bahwa dari keberhasilan seseorang ada orang yang di belakang yang memantau dan memperhatikan apakah ini jelek atau baik buruknya Betul. seseorang yang akan menjadi pendekar ini. Iya. Ya, luar biasa. Jadi masih ada satu saya yang masih ingat. Ya, silakan. Iya, pada saat itu di markas kan beliau itu suka dan memang pintar sekali memasak. Pak Kiai juga pintar masak. Pintar Wah, luar memasak. biasa. Dan semua masakannya itu enak. Wow. Ala Timur Tengah. Iya, saya ingat sekali itu. Malah pernah juga beliau itu sempat buka kayak catering. Iya. Ya, sudah di Makassar. Sudah di Makassar. Oh, ya, di Makassar. Iya. Pada saat itu sudah ada semua dicetak itu dosnya. Iya. Ya, sempat juga dipakai. Jadi yang memasak itu anak-anak asrama.
Iya, mahasiswa tafsir hadis yang disuruh Tapi makan. resepnya dari Pak Kiai. Dari Pak Kiai. Luar biasa. Jadi ini makanan bukan cuman apa ya, kalau saya seandainya bisa memakan hasil dari resep itu sudah dapat Betul. berkah. Iya. Dan beliau itu kalau tidak sempat memasak, Iya. beliau disuruh kami belanja, beli makanan. Biasa kita dikasih suruh beli kikil, konro. Memang beliau suka begitu yang makanan-makanan berat. Iya. Sempat itu hari saya berdua di markas. Iya. Tiba-tiba Pak Kiai suruh saya makan berdua sama beliau di beranda, di teras. Di teras ya. Di teras. Yang orang lalu lalang di situ di Romang Polong. Iya. Kemudian tiba-tiba pernah Prof Ahmad Abu Bakar lewat. Nah, tidak jauh rumahnya memang Prof Ahmad dari markas. Tiba-tiba lewat. Di lain kesempatan beliau tanya saya, Ismail, saya lihat kok makan berdua sama Pak Kiai di depan. Luar biasa ya. Mulai deh. Sekali berpakai begitu ketua MUI Makassar, seperti bersahaja sekali makan begitu. Tidak ada beban makan kayak orang biasa. Memang luar biasa. Bahkan sekali Prof Ahmad saja ini yang bercerita begitu. Iya. Geleng-geleng kepala, kan ketua MUI Makassar ini kenapa? Apalah daya kita. Apalah daya kita yang. Iya, sekali Prof Ahmad saja geleng-geleng kepala, apalagi kita ini. Itulah luar biasa. Iya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Kan Ustadz Ismail dekat pernah makan berdua, pernah di rumah sakit berdua, dan kemungkinan kebanyakan dipercaya juga sama ibu sebagai detektif. Betul. Ya, pertanyaan saya secara random, apa makanan kesukaannya Pak Kiai? Makanan kesukaannya, intinya itu Pak Kiai, bumbu dapurnya itu tidak pernah lepas dari bawang bombay. Wih, berarti setiap apa yang dia masak, entah itu ikan, ayam, daging, selalu ada daging bawang bombaynya. Iya. Apa ya menjadi kenapa harus mungkin karena mungkin karena masakan Timur Tengah itu ketika beliau di Mesir, memang keahlian memasak itu sudah ada masih di Mesir katanya. Iya. Bahkan beliau pernah bercerita ke kami itu bilang di samping selama kuliah S1, S2, S3 jurusan tafsir di Kairo, beliau juga pernah menjadi chef. Beliau juga pernah jadi supir angkutan umum di sana di Kairo. Iya. Jadi beliau memang multi talent. Ya, multi talent dan tawaduknya luar biasa. Iya, betul. Tawaduknya luar biasa. Iya. Mohon maaf Ustadz Ismail. Pendidikan S1 di mana, Ki? Kalau saya jurusan tafsir hadis. Tafsir hadis di UIN. Alauddin Makassar. Betul. Ya, S2 di sini juga. UIN Alauddin jurusan Makassar tafsir juga. hadis. Tafsir hadis juga. Iya. Ya. Oke. Mungkin itulah perbincangan terkait dengan Sang Kiai, di mana hari ini kita kedatangan tamu spesial ternyata, karena kalau ini adalah salah satu bodyguard Ustadz, bodyguard Pak Kiai, ya itu atas nama Ustadz Ismail. Dan terima kasih Ustadz telah hadir di studio Al-Quran Revolution. Tentunya izin kami akan men-share ke YouTube Hamim Channel yang tentunya akan menjadi motivasi bagi pendengar dan termasuk juga saya pribadi. Oke, mungkin pertemuan kali ini bukanlah yang terakhir, akan ada tayangan-tayangan berikutnya
terkait dengan sang kiai. Iya. Ya, mungkin akan didatangkan lagi Ustadz Ismail yang bisa disebut sebagai bodyguardnya Pak Kiai. Dan saya akhiri, tentu kita punya slogan Ustadz. Kalau bilang ke Al-Quran Revolution, kami bilang rahmatan lil alamin. Iya. Oke. Al-Quran Revolution, Rahmatan lil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.